Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur dengan lisan, hati, dan amal perbuatan. Semoga senantiasa kita berpredikat hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi pemandangan tadi mengajak kita retro, kembali ke masa lalu. Jabal Nur, sesuai namanya ada pesan, bukit cahaya atau gunung cahaya. Bukankah ketika itu wahyu pertama diturunkan di Gua Hira? Maka turunnya cahaya Al-Quran, turunnya petunjuk yang menjadi cahaya bagi umat. Disitulah peristiwa yang menjadi pelajaran pertama bagi umat Sayyidina Muhammad SAW. Di posisi ketinggian seperti ini, mirip situasinya. Kalau kita ditakdirkan, insya Allah bisa umroh atau beribadah haji. Amin, amin. Ada lagi satu hal yang sangat berkesan ketika Nabi menyebutkan melihat sosok malaikat Jibril dalam wujud yang utuh, jadi memenuhi ufuk. Ini kan luar biasa. Di saat itulah ada peristiwa yang kemudian sepulangnya dari Jabal Nur, Gua Hira, Nabi minta diselimuti oleh Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Ada proses penyesuaian secara psikologis yang harus Nabi lakukan. Pesan yang begitu dahsyat, pesan yang begitu mendalam. Ufuk itu kalau tidak salah cakrawala. Betul. Nah, dalam hal ini ufuk itu yang bermakna seperti apa sejatinya yang digambarkan oleh Allah tentang malaikat Jibril? Kalau terjemahan bahasa Indonesianya kan horizon. Jadi batas pandangan kita antara bumi dan langit. Cakrawala. Ada pesan tentang pertemuan atas dan bawah, pertemuan bumi dan langit. Sangat mendalam sekali. Kalau misalnya bisa ditarik-tarik ya, antara pertemuan atas dan bawah, apakah itu adalah sebuah rahmat Tuhan yang turun kepada alam semesta atau manusia seperti itu? Persepsi orang berbeda-beda. Kalau kita melihat dari sudut pandang orang yang berpikir positif, tentu akan menemukan banyak hal kebaikan. Seperti di ketinggian, ya, kita hari ini bisa melihat posisi begitu luas. Tetapi bagi orang yang kemudian melihatnya dengan keburukan, orang yang ada di puncak ketinggian itu melihat sesuatu kecil kan, meremehkan, merendahkan, yang belum tentu ketika didekati ternyata ada banyak objek pandangan yang begitu besar, begitu mempesona pada ukuran-ukurannya. Seperti di dataran, kita lihat seakan masjid dengan minaranya yang menjulang itu kecil, rumah-rumah masyarakat kecil. Padahal ketika kita memasuki setiap bangunan itu, kita menemukan begitu indah, minara yang menjulang dan semacamnya. Ada cara pandang
mengkerdilkan sesuatu. Sementara sisi positifnya ketika di puncak ketinggian, orang bisa melihat secara luas. Nabi ketika di puncak Jabal Nur di Gua Hira, tahannus, merenung, beribadah, memohon pada Allah, melihat situasi, dinamika, perilaku, keberadaan umatnya. Kaum kafir Quraisy yang dengan kejahiliaan dalam perilakunya, perdagangannya, moralitas, dan segala sisi kehidupan. Merenung, berpikir dalam, dan di sanalah ada banyak bacaan-bacaan. Iqra, Iqra, Iqra. Membaca situasi, membaca karakter, membaca masa depan, apa yang kemudian harus dilakukan, sehingga turunlah petunjuk. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika menyebut dengan nama Tuhanmu, Bismillah, di sanalah ada akan ditemukan banyak jawaban. Nah, memang kalau di atas seperti ini, melihat ke langit, kemudian lihat ke bawah, itu seakan-akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Betul sekali. Ada orang berpendapat bahwa kadang doanya tidak dikabulkan gitu, Kiai. Ini kan ibaratnya kita meminta kepada Allah yang ada di atas, Kiai. Apakah ada hubungannya tadi antara interaksi langit dan bumi yang dimaksud ufuk gitu tadi? Jadi kalau kita lihat laut ya, itu kan menguap. Kadang terhalang awan. Nah, ketika awan ini menjadi mendung yang menutupi, bisa bermakna keterhalangan di sana. Mestinya cahaya matahari, sinar matahari menyinari bumi, permukaan tanah, yang itu gambaran hati kita, tetapi kemudian terhalang oleh hitamnya mendung yang merupakan gambaran dosa-dosa manusia, dosa-dosa kehilafan, kelalaian diri kita, sehingga terhalang. Bisa juga kalau dari atas nih. Sebaliknya begitu. Dari atas. Ketika doa itu adalah cahaya dimunajatkan, ada sesuatu yang terhalang. Kalau kemudian energinya dari keikhlasan, ketika volume keikhlasan ini lemah, energi cahaya dari bawah untuk ke atas juga lemah. Terhalang. Rahmat Allah yang turun, sinar matahari juga seperti itu kira-kira. Nah, bahasa menguap dari lautan itu kan seperti ekspresi perasaan menguap. Kadang emosi, penuh kemarahan. Tidak semua hal yang kemudian menguap dan marah itu menjadi badai keburukan, tapi ketika dalam kadar tertentu menjadi gerimis hujan rahmat. Ya, kesadaran, ini kan air mata. Kesadaran penuh dengan penyesalan, taubat, itulah hujan gerimis rahmat. Tetapi ketika melahirkan badai, merusak dan menciptakan mafsadah, maka uapan dari lautan emosi tadi bernilai negatif. Tapi banyak orang terhenti di posisi emosi itu ya, sehingga tak sampai kadang kepada mendapat hikmah yang tadi kita analogikan hujan itu. Bagaimana kira-kira bisa mengatasi itu ya? Setiap orang ada kepala, setiap kepala ada isinya. Setiap isi kepala orang berbeda satu dengan yang lain. Persepsi. Nah, ini persepsi yang kemudian melahirkan renungan yang berbeda, hasil yang berbeda. Setiap isi kepala yang berbeda melahirkan renungan yang berbeda pula. Tentu pada akhirnya dengan proses panjang
orang juga akan berpikir mendalam, menemukan banyak pelajaran. Durasi seseorang menemukan kesadarannya berbeda satu dengan lain. Usialah yang juga kemudian menentukan. Karena ketika usia didampingi perkembangan akal orang dari kanak-kanak, remaja, dewasa, mengantarkan kedewasaan pada spiritualitas. Contoh, ada orang menemukan masalah. Ketika cara berpikirnya anak-anak, dia akan menangis, dia akan cenderung merusak. Yang remaja pun dengan karakter yang berbeda. Tetapi orang dewasa yang juga disertai spiritualitas yang dewasa akan bijak, akan menemukan hikmah, mengaji tentang hikmah di balik peristiwa. Teringat satu qasidah, hikamun nusijat biyadin hakamat thumman tasajat bil muntasiji. Maka pandai-pandailah kita menemukan hikmah di balik peristiwa.